Halo semuanya, saya Jason Calvin dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang ketimpangan sosial untuk nilai praktek sosiologi. Kita lanjut aja ke materinya. Ketimpangan sosial. Definisi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan ini terjadi tidak lepas dari adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau dalam skala yang lebih luas terjadi akibat dari globalisasi. Semakin besar skala dari perubahan sosial, maka kesenjangan yang terjadi juga semakin tinggi atau lebar. Di Indonesia sendiri, salah satu bentuk nyata kesenjangan sosial adalah adanya pembangunan yang tidak merata. Bisa dilihat di beberapa daerah belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dikarenakannya lokasinya yang jauh dari pusat kota atau pusat ekonomi. Contohnya daerah terluar, tertinggal, dan terdepan di Indonesia. Pembangunan yang tidak merata ini menjadi contoh adanya kesenjangan sosial di Indonesia, yang tidak hanya meliputi aspek ekonomi, namun juga teknologi dan pendidikan dan kesehatan. Kita lanjut. Ketimpangan menurut para ahli. Menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau resource, kekuasaan atau power, dan status sosial di masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses sosial. Nah, yang kedua kita punya ketimpangan menurut Adrinov A. Chainago. Ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial, sehingga ketimpangan sosial menimbulkan permasalahan sosial. Kita lanjut ke faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada dua, yaitu A. Faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor internal bisa membuat seseorang berperilaku tidak adil dan mau menang sendiri. Faktor internal pula yang menyebabkan seseorang bisa menyadari bahwa ada kondisi ketimpangan tengah dihadapinya saat mengalami suatu kejadian, pengalaman, dan lain sebagainya. Faktor internal ini lebih merujuk pada kualitas individu atau seseorang yang terbilang terbatas. Ini dia, kita masuk ke contoh-contoh faktor internal. 1. Memiliki pendidikan yang rendah, bisa karena masalah ekonomi sehingga kesulitan mendapatkan pendidikan sampai karakter individu tersebut yang malas sekolah. Yang kedua, kita punya keterampilan yang rendah, di mana keterampilan bisa menjadi aset untuk berpenghasilan dan memperbaiki kondisi perekonomian seseorang. Yang ketiga, kesehatan yang kualitasnya masih rendah, misalnya akses fasilitas kesehatan yang masih susah di desa-desa, terutama desa terpencil. Keempat, hambatan budaya seperti budaya kemiskinan yang membuat seseorang terbiasa memiliki akses yang minim ke berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kita lanjut, kedua ada faktor eksternal. Faktor penyebab kedua dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal, yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seseorang untuk mencegah maupun mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Ada faktor eksternal yang membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang, melainkan memang ada sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seseorang dalam masyarakat susah untuk berkembang. Misalnya, saat bekerja di sebuah perusahaan, ada aturan yang bisa memangku jabatan tinggi adalah dari pihak keluarga pendiri. Kebijakan seperti ini akan menghalangi karyawan tanpa hubungan darah dengan direksi kesulitan untuk menjabat jabatan strategis, sehingga kebanyakan dari mereka akan selalu menjadi bawahan dan susah untuk mengembangkan karirnya. Kita lanjut, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial menurut Adrinov A. Chainago. 1. Ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan pedesaan dibanding perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan dibanding dengan perkotaan. Dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. 2. Ketimpangan penyebaran aset terkonsentrasinya. Aset hanya di kalangan usaha besar sehingga terjadi ketimpangan pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM. Ketiga, kita punya ketimpangan ekonomi antar sektor mengabaikan keseimbangan pembangunan yang bersifat lintas sektoral demi mengejar target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya asing. Sektor industri besar seperti properti lebih diutamakan, sedangkan potensi ekonomi atau pertanian atau UMKM yang mendorong pemerataan pembangunan diabaikan. Kita lanjut, ada lanjutannya. Yang keempat, ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi alam dan ketersediaan sumber daya.
Selain itu, antar pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan perbatasan dan kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia. Yang kelima, ketimpangan antara golongan sosial ekonomi karena suatu negara berfokus pada industri-industri besar. Kondisi ini ditandai dengan munculnya golongan miskin yang bekerja tidak terampil seperti buruh, sedangkan yang bekerja terampil menikmati kesejahteraan yang memadai. Yang keenam, kita ada ketimpangan pembangunan. Manusia terdapat perbedaan antara fakta klaim keberhasilan pembangunan dengan warga masyarakat yang merasakan. Sekarang kita lanjut ke dampak dari ketimpangan sosial ya. Dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan, dan dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Kita lanjutin ke yang terakhir, ada upaya mengatasi ketimpangan sosial, memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua ada meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Yang ketiga kita memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Yang keempat, masyarakat diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, pemerintahan dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Yang keenam, suatu negara meninggalkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi. Yang ketujuh atau yang terakhir, kita punya pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Oke, jadi segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih.